Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadhul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana terakhir kemarin kita sudah sebutkan dua faedah yang sangat berharga dan sangat penting terutama di dalam memahami ilmu fikih, yaitu kaidah yang pertama. Apa kaidah masalah adat, tradisi atau adat istiadat? Na'am barakallahu fikum. Al-asl fil 'adah aw fil asya' ibaha hatta ya'ti ad-dalil 'ala tahrimiha. Hukum asalnya yang namanya tradisi sesuatu perkara itu diperbolehkan sampai datang dalil yang mengharamkannya. Atau masalah ibadah. Naam, al-asl fil ibadah muharramatun hatta ya'ti ad-dalil 'ala syar'iyyatiha. Hukum asal ibadah adalah diharamkan sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Naam. Pantunnya masalah adat. Naam, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a shariful ibahah. Hukum asal adat kita, tradisi kita adalah boleh-boleh saja hingga datang dalil yang melainkan dari pembolehan tersebut. Masalah ibadah, awal. Naam, wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairu alladhi fi syar'ina madhkuru. Setiap perbuatan ketaatan itu hukum asalnya haram hingga datang dalil yang na'am barakallahu fikum mensyariatkannya. Na'am barakallahu fik. Seperti itu. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, setelah beliau menyebutkan beberapa penjelasan al-asl fil asya' al-ibahah, yang itu yang mana yang rajih barakallahu fikum, kemudian beliau melanjutkan idzan itu ya. Nah, idzan jika demikian la hukma qabla bi'tsatir rasul, tidak ada hukum sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rasulu al-murad bihi al-jins bal ba'daha. Maksudnya rasul yang diinginkan di sini adalah jenisnya, ya, jenis risalah. Bahkan apa? Setelahnya. Nah, maksudnya setelah diutusnya para rasul. Wa hadza bi muqtadad dalil. Ini pun sesuai dengan apa? Tuntutan dalil atau yang diharuskan oleh dalil. Wa huwa qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Agar manusia itu tidak punya hujjah lagi di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulunya manusia itu berada di satu ummah. Ummah ini maksudnya adalah agama, millah. Nah, bahwasanya manusia dulunya berada di atas satu agama. Jadi enggak ada kesyirikan ini ketika zaman Nabi Adam alaihissalam, hingga muncullah kesyirikan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Padahal jarak antara zaman Nabi Nuh alaihissalam dengan barakallahu fikum zaman Nabi Adam alaihissalam berapa jaraknya? 10 abad, yaitu kurang lebihnya berapa tahun? 100 tahun masih 1 abad. 1000 tahun. Barakallahu fikum. Nah, awal mulanya dulu ketika manusia masih sedikit, zaman Nabi Adam alaihissalam, mereka berada di atas satu agama. Berada di atas satu agama, barakallahu fikum. Kemudian setelah banyaknya manusia, banyaknya keturunan, akhirnya mereka pun barakallahu fikum banyak perselisihan, terutama di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang mengagungkan orang-orang saleh. Akhirnya apa?
diutuslah Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama kali untuk penduduk bumi. Nah, karena rasul pertama kali untuk penduduk bumi adalah Nuh alaihissalam. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kemudian berikutnya, kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin. Dahulu manusia itu berada di atas satu ummah, maksudnya adalah millah atau agama. Kemudian Allah Ta'ala mengutus para nabi sebagai apa? Pemberi kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitabil haq, dan diturunkan bersama mereka, Allah Ta'ala turunkan bersama mereka Alkitab dengan benar. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, untuk menghukumi, untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan di dalamnya. Wa qaluhu la ba'da hukmin syar'iyyin, tidak setelah adanya hukum syar'i. Maksudnya bagaimana? Ma'rufun annahu ba'dal hukmi syar'i yattadihul amru. Sudah diketahui ini bahwasanya setelah adanya hukum syar'i perkaranya semakin nampak. Dulunya sebelum adanya hukum syar'i perkara tidak nampak. Nah, barakallahu fikum, dalam artian hal huwa halalun am haram, semakin nampak setelah ada hukum syar'i, halal haram. Karena ilmu usul ini awal mulanya dulu di zaman sahabat enggak ada ilmu usul. Paham ya? Nah, zaman sahabat tidak ada, munculnya awal kali. Disebutkan para ulama, nah, yang mengawali pembukuan ilmu usul adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah rahimahullah. Jadi setelah itu barulah apa? Naam, barakallahu fikum, dijelaskan in halal, haram, makruh, sunnah, mandub. Paham ya? Wa illa dulunya enggak ada. Dulunya belum ada, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, maksudnya belum ada apa? Belum ada perincian seperti itu. Wa illa segenap para sahabat ketika datang perintah itu enggak ada satupun yang nanya perintahnya ini haram atau perintahnya ini perintah yang wajib atau yang sunnah, enggak ada. Sami'na wa ta'ana, para sahabat seperti itu. Kalau ada larangan bagaimana? Langsung mereka tinggalkan. Enggak menanyakan ini makruh atau haram gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, wa la'alla al-mu'allif rahimahullah arada biqaulihi ba'da hukmin syar'i na'am bayan al-waqi'. Bisa jadi mu'allif dengan ucapan beliau setelah adanya hukum syar'i ini beliau hanya ingin menjelaskan apa? Kenyataannya, realita yang ada. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa annal ahkamal mu'tabarah hiya al-ahkamus syar'iyyah, dan bahwasanya hukum-hukum yang dianggap itu adalah hukum yang syar'i. Wa annal ahkamal lati yathbutu biha al-hil wal hurmah wal wujub wan nadb. Nah, barakallahu fikum, dan bahwasanya hukum-hukum yang menetapkan dengannya kehalalan, keharaman, wajib dan juga sunnahnya, wal karahah dan juga makruhnya, hiyal ahkam syar'iyyah, yaitu hukum syar'i. Paham ya? Nah, hukum syar'i inilah yang dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fikum, al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mandub atau sunnah atau mustahab, ada yang apa? Wajib. Jadi mandub, mustahab itu sebutan untuk sunnah. Enggak usah bingung antum ya. Hukumnya apa? Mandub. Hukumnya apa? Mustahab, artinya sunnah. Paham? Jadi antum nanti kalau jumpai artikel, hukumnya apa? Mandub, enggak usah bingung lagi. Kalau bingung gagal paham. Paham ya? Mandub, mustahab, sunnah itu sama. Paham ya? Mafhum insyaallah? Naam. Kalau haram lain lagi. Haram, makruh, sunnah, wajib. Nah, sunnah ini punya istilah-istilah yang lain apa? Mandub, mustahab. Mafhum insyaallah ya? Ayo, na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat. Jadi hukum yang dikenal al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat adalah apa? Wajib, kemudian sunnah, nah kemudian apa? Haram, kemudian makruh, kemudian mubah. Mubah ini sebenarnya para ulama berbeda pendapat karena mubah ini tidak memiliki hukum sendiri. Jadi mubah ini tidak bisa memiliki hukum sendiri kecuali dengan niat dan tujuannya. Karena perkara mubah, antum minum, makan, langsung dikatakan dapat pahala atau enggak? Enggak bisa. Nah, orang makan minum bisa jadi dapat dosa. Orang makan minum bisa jadi dapat pahala, tergantung niat dan tujuannya. Nah, mubah ini maksudnya apa? Mubah ini perkara yang dia hukum asalnya tidak bisa dihukumi dia dapat pahala, tidak pula dapat dosa. Sampai nampak tujuannya apa dia melakukan perkara mubah tersebut. Paham belum? Antum sekarang barakallahu fikum hisab, antum bawa tangga atau tangga ya. Nah, hukumnya apa? Mubah boleh aja. Tapi ternyata bawa tangga untuk apa? Untuk mencuri ayam orang misalkan. Naudzubillah, contoh aja ya. Contoh. Jadi apa hukumnya? Haram.
perkara mubah jadi haram, tergantung niat dan tujuannya. Nah, ini nanti masuk dalam kaidah apa? Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Untuk menghukumi hukum apa mubah tadi itu. Paham insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian contohnya ada orang bawa tangga. Na'am barakallahu fikum, awal mulanya mubah, cuman tangga tersebut dia bawa untuk na'am barakallahu fikum misalkan na'am membantu orang yang kesusahan. Mungkin dia naik atap kemudian tangganya enggak ada, tangganya diambil orang misalkan, dia mau turun enggak bisa. Kita bawa tangga ke situ. Nah, barakallahu fikum, jadi masyru'ah disyariatkan menolong. Padahal awal mulanya mubah. Seperti itu ya. Perlu diperhatikan baik-baik, jangan sampai keliru. Naam. Yang memiliki hukum tersendiri wajib, sunnah, haram, makruh, itu masing-masing memiliki hukum tersendiri, masing-masing memiliki hukum tersendiri. Paham maksudnya ya? Kalau wajib, yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan berdosa. Paham ya? Naam, dan berhak mendapatkan hukuman. Kalau sunnah, yang meninggalkan dia tidak berdosa, yang mengerjakannya afdal dan dapat pahala. Kalau perkara haram, yang meninggalkannya dia dapat pahala, yang mengerjakannya dia berdosa dan berhak mendapatkan ancaman atau hukuman. Kalau makruh, yang meninggalkannya lebih afdal dapat pahala, yang mengerjakannya dia tidak berdosa. Itu makruh. Paham ya? Kalau mubah bagaimana? Tidak punya hukum tersendiri kecuali dengan niat dan tujuannya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Berikutnya, qala rahimahullah al-Imam Al-Amriti rahimahullah, bal wa ma ahalla syar'u halalnahu wa ma nahana 'anhu haramnahu. Bahkan apa saja yang dihalalkan oleh syariat kami halalkan, dan apa saja yang syariat melarang kita, kita pun juga mengharamkannya. Mafhum ya? Na'am barakallahu fikum. Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik karena penting. Maknahu, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, maknahu, maknanya anna ma ahallallahu lana fahuwa halalun. Maksudnya adalah apa? Apa saja seluruh yang Allah Ta'ala halalkan bagi kita, maka itu halal. Wa ma harramahu fahuwa haram. Dan apa saja yang Allah Ta'ala haramkan, maka itu adalah haram. Walakinnal mu'allif rahimahullah yaqul, akan tetapi mu'allif rahimahullah mengatakan manahana anhu, dan apa saja yang syariat telah melarang kita darinya, binaan ala annal asla fin nahyi at-tahrim. Ini kita lewati dulu ya dalam kitab usul, al-usul min al-usul. Ini dibangun di atas kaidah bahwasanya hukum asal larangan itu adalah apa? Haram. Paham ya? Nah, haram bagaimana? Haram untuk, nah barakallahu fikum, larangan tersebut adalah larangan yang haram kalau seandainya dikerjakan. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Bukan untuk apa? Lil karahah, tapi li tahrim. Itu hukum asalnya. Jadi al-asl fil nahyi yadullu ala tahrim. Paham ya? Wal asl fil amr yadullu ala wujub. Itu kaidahnya, jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum. Al-asl fil nahyi yadullu ala tahrim, wal asl fil amr yadullu ala wujub. Coba kita lewati dulu ya. Nah, barakallahu fikum. Coba diulangi kaidahnya tadi. Apa? Apa? Nah, barakallahu fikum, itu kaidah penting, jangan sampai terlupakan. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah al-Imam Al-Amriti rahimahullah, wa haitsu lam najid dalila hilli syar'an tamassakna bi hukmil asli. Dan kapan saja kita tidak menjumpai dalil yang tentang penghalalan secara syariat, maksudnya kapan saja kita tidak menjumpai dalil tentang kehalalan suatu perkara dalam syariat ini, tamassakna bi hukmil asl, kita mengambil hukum asalnya. Mengambil hukum asalnya. Nah, ini biasanya disebutkan oleh para ulama istishab alal asl. Paham ya? Jadi di hukum itu ditarik kepada asalnya. Asalnya bagaimana hukum asalnya seperti itu, barakallahu fikum. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, yakni idza lam najid dalil al-hilli tamassakna bi hukmil asli. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika kita tidak menjumpai dalil penghalalan, maka kita berpegang teguh dengan hukum asal. Paham ya? Kembali ke hukum asal. Wa huwa tahrim, yaitu apa? Tahrim, tentang pengharaman. Seperti apa? Daging babi, seperti bangkai, seperti darah. Hukum asalnya apa? Haram. Hukum asalnya haram. Cuman kalau orang darurat, kalau darurat ada penghalalan,
Makanya penghalalan bagaimana? Diperbolehkan karena darurat tadi. Paham ya? Nah, kalau enggak darurat bagaimana? Kembali ke hukum asal. Itu maksudnya itu ya. Paham maksudnya ya? Kembali ke hukum asal haram. Nah, darurat contohnya apa? Contohnya, taruhlah sekarang antum pergi, misalkan lagi jalan-jalan gitu ternyata masuk hutan, kesasar dari tengah hutan. Minumannya habis, permennya sudah enggak ada lagi. Paham ya? Intinya bahan sudah enggak ada lagi, tinggal kosongan sudah. Paham? Enggak ada makanan sama sekali. Padahal antum tersesat di tengah hutan. Enggak ada makanan kecuali bangkai. Itu pun bangkai apa? Nah, bangkai yang istilahnya sudah beberapa hari sudah, bangkai intinya. Paham ya? Nah, mau tidak mau karena keadaan darurat diperbolehkan antum makan bangkai tersebut sesuai dengan kadar daruratnya. Nah, paham ya itu ya? Nah, barakallahu fikum, karena kalau sudah keadaannya darurat itu enggak diharamkan lagi. Sebagaimana ungkapan Imam As-Sa'di rahimahullah, walaysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Naam, walaysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Paham ya? Walaysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Artinya tidak wajib kalau orang enggak mampu. Antum awal mulai salat dengan berdiri wajib enggak? Wajib. Tapi kalau enggak mampu enggak wajib. Salat dengan duduk. Enggak mampu dengan duduk dengan apa? Dengan berbaring. Enggak mampu dengan berbaring dengan apa? Semampunya. Paham ya? Semampunya, enggak usah bingung-bingung, semampunya. Kan itu. Ini kembali ke apa? Barakallahu fikum, kaidah tadi penting sekali ya. Walaysa wajibun bilaktidari. Syahid yang kedua. Wala muharramun ma'attirari. Dan tidak ada perkara yang diharamkan bersamaan dia terpaksa. Terpaksa enggak ada makanan lagi. Itu penuh bangkai, barakallahu fikum. Nah, saat itu diperbolehkan. Dan Allah Ta'ala angkat penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Kalau kita telusuri, kalau kita pahami yang namanya bangkai itu biasanya kan ada penyakitnya. Tapi kenapa kok suatu ketika darurat kok enggak ada penyakit? Allah Ta'ala menunjukkan apa? Barakallahu fikum, rahmahnya kepada hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu apa? Di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai bangkai bagaimana? Famanit turra. Naam. Famanit turra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Kalau terpaksa tanpa dia berlebihan, naam barakallahu fikum, tanpa dia istilahnya melampaui batasannya, maka enggak ada dosa bagi dia. Makan bangkai pun enggak masalah. Nah, tapi kalau makan bangkai sepuasnya boleh enggak? Ya secukupnya sampai menegakkan tulang punggungnya dia bisa melanjutkan lagi. Masyaallah, ternyata apa? Haus. Enggak di tengah perjalanan enggak ada air sama sekali. Melewati sungai pun sungai sudah kering sudah. Paham ya? Adanya darah. Enggak tahu siapa yang naruh situ ada darah itu. Paham ya? Ada darah, barakallahu fikum. Nah, itu bagaimana? Halal atau enggak? Halal. Sesuai dengan kadar daruratnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, ingat-ingat kaidah ini penting ya. Jadi kalau enggak ada penghalalannya kembali ke hukum asalnya. Ala ra'yi man yara anna al-asl tahrim. Ini pun kembali kepada pendapat yang berpandangan bahwasanya hukum asal suatu perkara adalah haram. Nah, awal hil ala ra'yi man yara anna al-asl al-hil. Ada juga yang atau berdasarkan pendapat barakallahu fikum bahwasanya hukum asal suatu perkara adalah halal. Ini kembali ke hukum yang sudah kita lewati kemarin. Nah, barakallahu fikum bahwasanya al-asl bil asya' al-ibahah itu ya, itu yang rajih. Nah, qala al-mu'allifu asbahullah mustashibina al-asla la siwahu wa qala qaumun didda ma qulnahu ay asluha at-tahlilu illa ma warad tahrimuha fi syar'ina fala yurad. Nah, ini yang disebut dengan dalil al-istishab. Perhatikan baik-baik, dalil apa namanya? Al-istishab, menarik hukum itu kepada asalnya karena sudah tidak ada lagi cara lain. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya, kalau asalnya haram ya haram, kalau asalnya halal halal. Seperti itu. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, qauluhu mustashibina al-asla wal aslu alladhi qaddama al-mu'allif rahimahullahu wat tahrim. Nah, hukum asal yang disebutkan mu'allif di sini yang beliau mengawali adalah apa? Haram. Padahal apa? Kaidah sudah kita lewati, hukum asal suatu perkara apa? Al-hil hatta ya'ti dalil ala tahrimihi. Paham itu ya? Hingga datang dalil tentang pengharamannya. Kita lihat, wa qalu rahimahullah ay asluha at-tahlil, hadzal qaul alladhi asyara ilaihi al-mu'allif biqaulihi
Wa qala qaumun biddu wa qala qaumun bidda ma qulnahu ini. Jadi Al-Imam Al-Amriti menguatkan bahwasanya apa? Hukum asal suatu perkara apa? Haram. Itu Imam Al-Amriti. Oleh karena itu ketika beliau mengatakan asluha tahlil, langsung beliau nah barakallahu fikum sebelumnya mengatakan apa? Wa qala qaumun bidda ma qulnahu. Berkata sekelompok kaum yang berlawanan dengan apa yang aku ucapkan. Belum? Karena yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Amriti, pendapat Al-Imam Al-Amriti bahwasanya hukum asal apa? Haram. Paham ya? Nah, beliau ketika menukilkan wa qala qaumun bidda ma qulnahu ai asluha tahlil illa ma warad. Hukum asal suatu perkara apa? Halal. Nah, kecuali kalau datang pengharamannya. Nah, ini kata beliau, ini adalah orang-orang yang berlawanan dengan ucapanku, gitu loh. Nah, kita lihat. Huwa sahih annal asla fi dzalikal hil. Masyaallah. Langsung disahihkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itulah yang sahih, bahwasanya hukum asal suatu perkara itu halal. Wa hadza bi qat'in nadhari 'ala dalil sam'i. Nah, yang seperti ini, nah barakallahu fikum tanpa melihat kepada dalil sam'i yang bisa didengar dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Jadi sebelum mendengar dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ada hukum. Maksudnya bagaimana? Hukum asal suatu perkara itu adalah apa? Boleh. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Imma pengharamannya dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah. Mafhum insyaallah? Naam. Li'anna dalil sam'i yadullu 'ala al-hil. Dikarenakan dalil sam'i, dinamakan dalil sam'i itu kembali kepada sama' karena didengar. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau antum dengar ad-dalil sam'i maksudnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah karena dua-duanya bisa didengar. Yadunam liqauli ta'ala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ingat-ingat ini ayat yang pendek. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua. Nah, barakallahu fikum yang ada di muka bumi ini seluruhnya untuk kalian. Berarti apa? Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan untuk kita sesuatu kecuali yang halal. Diperbolehkan Allah Ta'ala itu istilahnya. Jadi enggak mungkin Allah Ta'ala untuk kalian kemudian sesuatu yang haraman enggak mungkin. Nah, ini diambil pendalilan bahwasanya al-asl fil asya apa? Ibahatun, pembolehan. Hatta ya'ti dalil ala tahrimiha. Ini kaidahnya ingat-ingat ya. Hukum asal semua perkara itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang mengharamkannya. Nah, barakallahu fiikum. Misalkan antum sepak bola, voli, bulu tangkis, itu hukum asal seperti itu boleh aja. Cuma nanti kalau sampai melalaikan zikir kepada Allah Ta'ala, datanglah pengharaman. Karena pengharamannya apa? Melalaikan tadi itu, gitu loh. Paham belum? Wa illa hukum asalnya apa? Enggak ada larangan. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau mensyarah kitab Hilyah Talabul Ilm itu, nah barakallahu fikum, disebutkan sana syarat-syarat main sepak bola. Namanya. Sebutkan karena memang kebanyakan orang itu kalau sudah sepak bola lalai gitu loh. Apalagi sudah ta'assub asabiyah fanatik dengan grup tertentu gitu loh, paham ya? Dengan apa? Dengan klub-klub tertentu ya. Nah, barakallahu fikum, P apa ngelawan P apa misalkan. Seperti itu ya. Itu biasanya susah sekali menghilangkannya. Paham ya? Kenapa? Karena dia tetap pembelaannya ada terus, asabiyah. Kalah pun dia tetap bagaimana caranya menang. Paham ya? Nah, oleh karena itu diungkap oleh para ulama apa? Anazah walau tarat. Karena sudah ta'assub fanatik tadi itu tetap kambing walaupun terbang. Paham ya? Anazah walau tarat. Anazah itu kayak semacam kambing ya. Jadi itu tetap kambing walaupun terbang. Oh, sudah tahu terbang kambing gimana? Karena asabiyah fanatik tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu, hindari ya. Nah, barakallahu fikum permainan-permainan yang bisa mengarah kepada asabiyah fanatik dihindari. Nah, apalagi sampai melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, nanti kalau antum bisa lihat sendiri ya syarah Hilyah Talabul Ilm itu yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarat-syarat main sepak bola itu ada syarat-syaratnya. Hendaknya tetap berpakaian syar'i, kemudian juga tidak mengikuti apa? Langkah-langkah budaya-budaya orang kufar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi yang berlalu, yang untuk kedepannya insyaallah lebih maju lagi ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang punya penyakit asabiyah fanatik sepak bola dan semisalnya. Nah, hindari barakallahu fikum karena dulu mungkin banyak orang-orang yang istilahnya enggak tahu kan istilahnya, setelah tahu ya hindari. Enggak perlu kita bela sepak bola ini, sepak bola itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena seperti itu biasanya mengganggu konsentrasi di dalam belajar. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya.
Kata beliau di sini, wa 'ala hadzal ra'yi, maka berdasarkan pendapat ini, idza lam najid dalil tahrim, famadza takunul asya'? Sekarang kalau kita tidak menjumpai dalil pengharaman, kemudian suatu perkara-perkara itu bagaimana? Takunu halalan atau bagaimana? Takunu halalan. Dia tetap kembali hukum asal itu halal. Kalau enggak ada yang mengharamkan halal kan? Halal, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Jadi apa aja ya, kadang ana melarang permainan-permainan yang gharib, yang asing. Nah, itu hukum asalnya memang enggak ada larangan, cuman kenapa dilarang? Karena seringnya melalaikan. Dan ini terbukti, paham ya? Sebelum antum kan mungkin orang-orang yang hatta yang bicara pernah mengalaminya gitu loh, paham ya? Sebelum antum. Jadi karena pengalaman tadi itu jangan sampai terulang. Apa maksudnya ya? Nah, masalah sepak bola mungkin ada juga yang dulu pernah tertarik kemudian dah taubatan, itu istilahnya. Jadi jangan merasa kok ini dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dilarang, main ini dilarang, main dilarang. Karena di balik permainan itu sudah pengalaman anak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, oleh karena dilarang jangan terulang pada kalian itu loh. Nah, karena permainan-permainan seperti itu yang kira-kira melalaikan itu benar-benar melalaikan, benar-benar melalaikan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lanjutkan lagi. Nah, barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Amriti rahimahullah, wa qila innal asla fima yanfa'u jawazuhu wa ma yadurru yumna'u. Ada juga yang mengatakan hukum asal itu selama itu bermanfaat diperbolehkan. Selama bermanfaat diperbolehkan. Adapun yang membahayakan dilarang gitu loh. Ini ada yang mengatakan seperti itu juga. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadza qaulun mufassilun. Ini ucapan yang terperinci. Jadi semua yang bermanfaat boleh. Semua yang membahayakan apa? Haram. Ini lebih rinci lagi nih. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, kita lihat, annal asla fil nafi' annahu halal. Bahwasanya hukum asal sesuatu yang bermanfaat itu halal. Wa fid dar, dan sesuatu yang membahayakan adalah haram. Maksudnya ya, seperti itu. Naam. Oleh karena itu terkadang sesuatu yang halal jadi haram. Misalkan dia ada hukum asal. Hukum asal semua hewan lautan apa hukumnya? Halal, kecuali yang membahayakan. Nah, sebab membahayakan ini jadi haram. Paham belum itu? Seperti itu, barakallahu fikum. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Naam. Sekarang hewan darat yang bangkai dan hidupnya pun juga halal. Apa? Serangga, nyamuk. Hewan darat yang dia itu halal. Belalang, bangkainya halal ketika hidup, misalkan antum bismillah kemudian makan langsung boleh. Paham ya? Boleh, memang orang-orang yang pedalaman-pedalaman seperti itu. Belalang-belalang yang memang sudah layak dimakan itu bismillah ambil kepalanya langsung punya. Paham ya? Tapi belalang tertentu ya, enggak sembarangan ya, karena ada belalang yang berbahaya. Yang loreng itu kayak tentara itu berbahaya, kalau antum makan bisa biduran. Pokoknya bisa gatal semuanya. Jadi enggak semua belalang. Ikan, yang kedua ikan ya. Ikan ini misalkan antum dapatkan bismillah ini maka langsung enggak masalah, halal. Bangkainya pun juga halal. Ini hewan darat. Paham ya? Hewan darat yang halal dua-duanya. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kalau lautan jelas ya enggak ada iskal lagi ya. Itu yang darat tadi, belalang sama apa tadi? Ikan. Nah, tapi ingat belalangnya enggak sembarangan, karena ada belalang yang berbahaya juga ada. Belalang-belalang, apalagi belalang padi itu yang baunya enggak enak, itu jangan dimakan. Itu berbahaya itu. Na'am, Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya, wal haqiqatu anna hadza aidan qaulun laysa bihi kabiru faedah. Pada hakikatnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya ini pun adalah ucapan yang enggak ada faedahnya, enggak terlalu besar faedahnya. Paham ya? Nah, tidak ada faedahnya besar di sini. Li'anna ma yadurru sawfa yastanibuhu al-insan bidalil aqlih. Karena sesuatu yang membahayakan pasti yang namanya sesuatu membahayakan itu orang akan menjauhinya secara akal. Jadi enggak perlu diterapkan kaidah ini, orang langsung sadar itu. Berbahaya dia akan menjauh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Misal ada singa, secara tidak langsung orang itu akan menjauh dari singa itu, enggak mungkin dekat-dekat. Enggak mungkin dekat-dekat ya. Atau ada ular kobra berbahaya misalkan, dia malah dekat-dekat, kan enggak mungkin. Secara akal dia akan menjauh karena berbahaya tadi. Kita lihat berikutnya. Innal aqila la yumkin an yartaqiba ma yadurruhu. Dikarenakan orang yang berakal itu enggak mungkin dia justru melakukan perkara yang membahayakan dirinya. Perhatikan baik-baik ini ya. Orang kalau berakal itu enggak mungkin dia malah justru melakukan perkara yang membahayakan dirinya. Wa huwa ya'lamu annahu yadurruh. Padahal dia tahu bahwasanya apa? Bahwasanya sesuatu tersebut membahayakan dirinya. Dia sudah tahu kalau mentok itu nyosor, diganggu.
Paham ya? Berbahaya enggak? Nah, dia kan malah ganggu mihrab itu. Paham ya? Seharusnya kalau berakal, ya, nah barakallahu fikum, itu seharusnya dia malah enggak melakukan perkara yang membahayakan dirinya. Lah ketika disasar kan sakit. Paham ya? Nah, enggak sembarangan ketika disasar sakit. Nah, kalau dia berakal seharusnya dia menjauhi perkara-perkara yang membahayakan dirinya, bukan malah menjerumuskan. Akhirnya disasar. Paham ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik ya. Jangan sampai keliru. Itu contoh saja, contoh. Nah, bahwasanya apa? Sesuatu yang membahayakan itu jangan kita deketin. Jangan kita mah deket-deket itu ya. Sudah tahu ada kalajengking, ekornya udah gini mah deket-deket tangannya. Dientop. Disengat. Allah musta'an. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wa hunaka aslun tsanin lam yatakallam anhu al-mu'allif rahimahullah. Di sana ada hukum asal yang kedua. Memang mu'allif tidak membicarakan di sini. Mu'allif belum membicarakan di sini. Karena yang beliau bicarakan hukum asal suatu perkara boleh itu aja kan. Tapi beliau merajihkan haram tadi kan. Tapi yang rajih hukum asal suatu perkara boleh atau haram? Boleh. Nah, yang kedua ini sama mu'allif belum disebutkan atau enggak disebutkan, yaitu apa? Wa huwa al-aslu fil ibadat fal aslu fil ibadat at-tahrim. Ini. Yaitu mengenai hukum asal ibadah. Hukum asal ibadah itu semuanya hukum asalnya adalah haram. Masa ibadah haram bagaimana? Kita katakan sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Salat itu ibadah atau bukan? Ibadah lah. Kalau antum salat subuh 3 rakaat, haram enggak? Haram. Walaupun niatnya ibadah haram karena enggak ada dalil itu loh. Paham ya? Nah, mengingat sejarah lahirnya Rasulullah SAW, disyariatkan enggak kira-kira? Syariatkan enggak? Disyariatkan, tapi kalau dengan cara ritual Maulid Nabi itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum, ya dilarang karena apa? Karena enggak ada dalil yang mensyariatkannya. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, iyyakum ini namanya apa? Namanya adalah tahdzir. Dia isim fi'il amr, maknanya tahdzir. Ya, takdirnya adalah ihdaru. Setelah wawu pasti mansub sebagai maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang. Ihdaru wajtanibu muhdatsatil umur. Setelah setiap wawu mesti mansub itu. Antum jumpai di mana Mas Azhar setelah iyyaka atau iyyakum kok ada wawu setelahnya, setelah wawu mesti mansub. Percaya enggak antum? Ayo, iyyakum wal julusa fi turuqat. Iyyaka wad dukhula 'ala nisa. Iyyaka wad dukhula 'ala nisa. Dukhula. Masuk semuanya. Ya enggak? Iyyaka wal kadhiba. Iyyakum wa muhdatsati. Ini majrur atau mansub ini? Mansub. Karena jamak muannats salim nasabnya dengan kasrah itu. Nah, mansubnya sebagai apa tadi Usama? Sebagai maf'ulun bih dengan fi'il yang dibuang. Takdirnya apa? Iyyakum makna ihdaru. Wawunya wawu ataf. Wastanibu muhdatsatil umur. Atau watruku, takdirnya yang penting cocok aja. Watruku muhdatsatil umur. Mafhum? Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kalau iyyakum berarti ihdaru, tapi kalau iyyaka ihdar. Mafhum insyaallah? Nah, jadi yang mansub setelah wawu itu sebagai apa? Dengan fi'il yang dibuang. Wawunya wawu apa tadi? Wawunya wawu apa tadi? Wawu atfin, wawu ataf. Ma'tuf pada fi'il yang sebelumnya yang sudah ditakdirkan. Iyyakum wa muhdatsat, ditakdirnya ihdaru watruku. Nah, wawu ataf. Ihdaru watruku. Mafhum? Na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum, hati-hati kalian dan tinggalkanlah perkara-perkara yang baru. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Artinya barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru dalam agama kami ini yang tidak ada tuntunannya darinya, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, tertolak amalannya. Nah, barakallahu fikum, ini dalil untuk barometer. Tahu barometer antum? Enggak tahu barometer? Barometer itu alat untuk mengukur, paham ya? Sebagai ukuran barometer, paham ya? Sebagai ukuran untuk amalan apa ini? Amalan yang zahir atau yang batin? Amalan yang zahir. Amalan zahir diukur dengan ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kalau amalan batin barometernya apa? Innamal a'malu binniyat. Sudah itu aja sudah. Mudah sekali. Jadi semua amalan tergantung dengan niatnya. Amalan batin bukan? Batin. Kalau amalan zahir lihat ini. Ada enggak dalilnya? Enggak ada, tinggalkan. Selesai urusan.
Enggak usah panjang lebar. Dikit lagi barakallahu fikum, qala al-mu'allifu asbahullah wa fa ayyu insanin yata'abbadu lillah biqaulin aw amalin aw aqidatin biduni dalil syar'iyyin fa innahu mubtadi'un. Maka manusia mana saja beribadah kepada Allah dengan ucapan atau dengan amalan atau dengan keyakinan tanpa adanya dalil yang syar'i, maka dia dikatakan mubtadi'un, pelaku bid'ah. Wa amaluhu mardudun alaih, dan amalannya pun tertolak karena tidak mencocoki apa? Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma khairul ibadati, adapun selain ibadah, fal aslu al-hil. Sebenarnya selain ibadah hukum asalnya boleh atau halal. Sawa'un kana fil a'yan awil muamalat awil 'adat. Baik itu berkaitan masalah a'yan, sesuatu yang kita saksikan, perkara-perkara yang ada, wal muamalat, transaksi, muamalah jual beli atau semisalnya, awil 'adat atau tradisi, itu hukum asalnya halal. Antum jual beli hukum asalnya apa? Halal. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli itu hukum asalnya halal, tapi kalau ada unsur riba di dalam jadi haram. Karena apa? Karena ada unsur yang menjadikan dia haram. Illa hukum asalnya boleh-boleh saja. Na'am barakallahu fikum. Jual beli itu ada dua jenis ya, perhatikan baik-baik. Jual beli itu ada dua jenis. Baik itu jual beli yang nakdan, kontan, ataupun yang taksidan. Apa taksidan? Kredit. Paham ya? Kredit itu enggak masalah, tapi jangan dinaikkan, jangan ada dendanya. Nah, orang-orang awam biasanya di dealer-dealer itu jual motor kredit, tapi kalau bayarnya terlambat, dinaikkan harganya atau didendanya, itu masuk riba. Hindari. Paham ya? Contoh yang enggak riba seperti ini. Nah, barakallahu fikum, misalkan ana jual jam ke antum misalkan, kalau kontan harganya 100.000 kalau kontan. Kalau di kredit 150.000, dibayar dalam waktu sesuai kesepakatan kita, mungkin dibayar setahun lah. Terlambat enggak terlambat tetap 150.000 sampai lunas. Enggak ada wah antum terlambat bayarnya, dinaikkan jadi 200. Nah, itu nanti riba. Paham belum ya? Jadi transaksi jual beli kalau kredit pun boleh, tapi jangan ada riba. Paham ya? Jual beli kontan ya enggak masalah, paham ya? Kalau itu enggak ada masalah lagi ya, tapi kalau kredit ingat-ingat jangan ada riba di dalamnya. Denda bagaimana denda? Enggak usah pakai denda-dendaan. Denda itu masuk dalam kategori riba, cuman beda namanya saja. Mahfum insyaallah ya? Naam. Barakallahu fikum, seperti itu. Fal a'yanu kama law syakakna fi hayawan. A'yan sesuatu yang kita saksikan, yang ada di alam semesta ini. Seperti contohnya kalau seandainya kita ragu terhadap hewan, hewan. Nah, barakallahu fikum, kita ini hewan atau bukan kita ini? Hewan bukan? Hewan bukan kita ini? Bukan? Kita ini hewan bukan, Sob? Apa? Itu yang benar ya. Kita yang benar itu insan, manusia. Cuman ada yang membagi dari ahlu kalam, ilmu yang sangat ngeri itu, ilmu filsafat. Kita itu hewan. Karena ada hewan itu hayawanun natik wa hayawanun ghairu natik. Ada hewan yang bisa bicara seperti manusia. Itu pun ditambah lagi hayawanun natik dhahik katanya. Jadi hewan yang bisa bicara dan tertawa itu manusia. Paham ya? Kalau hayawanun natik itu hewan-hewan yang ada itu. Ini pembagian ilmu kalam, ilmu filsafat, enggak usah dipedulikan, cuman ini hanya barakallahu fikum memperkenalkan ada istilah-istilah seperti itu. Nah, karena terkadang mereka menggunakan seperti itu untuk mengelabui saja. Allah musta'an. Kalau seandainya kita ragu terhadap hewan, hal huwa halal am haram? Hewan ini halal atau haram? Fal asl al-hil. Hukum asalnya adalah halal. Sampai datang dalil yang mengharamkannya gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Kucing halal atau haram? Ragu enggak adalah kucing itu halal atau haram? Ragu enggak antum? Kucing itu halal atau haram? Ragu enggak? Kalau ragu dikembalikan hukum asal halal. Atau bagaimana? Haram. Karena ada dalil yang lain, masalah bertaring, masalah memangsa, paham ya? Jadi bukan berarti kita ragu lagi, sesuatu yang ragu lah. Sesuatu yang ragu kita kembali ke hukum asal sampai datang dalil mengharamkannya. Paham ya? Seperti itu. Wal muamalat, masalah muamalah, jual beli transaksi atau yang semisalnya. Jual beli online enggak masalah, tapi hindari dua perkara yang sangat berbahaya. Jual beli online enggak masalah, tapi hindari dua perkara yang sangat berbahaya. Pertama, penipuan, kedua riba. Paham ya? Kalau sudah masuk dalam penipuan dan riba ini berbahaya sekali. Walaupun untungnya banyak, enggak ada barokahnya. Paham ya? Karena banyak yang terjadi hingga saat ini jual beli online itu mereka tidak bisa terlepas dari dua perkara ini kalau tidak dirahmati Allah Taala. Paham ya? Jadi perhatikan baik-baik, jujur, amanah, kemudian tidak ada riba dalamnya, insyaallah taala boleh. Karena jual beli online itu baru muncul belakangan ini. Dulu zaman Rasulullah itu offline.
Paham ya? Jual beli offline, langsung serah terima gitu ya. Yadan biyadin, kebanyakan seperti itu. Barter pun enggak masalah. Apa barter? Bukan tambah. Apa barter? Antum? Barter itu apa barter? Yang nyala itu. Apa barter antum? Tukar menukar barang. Itu barter namanya. Jadi barang atau tukar barang. Misalkan barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, barang contohnya ya. Sarung, nah dia mungkin mau baju dah tukaran lah, sarung sama baju dengan seharga senilai. Paham ya? Itu namanya barter. Selama tidak ada unsur riba, 6 perkara yang ada ribanya itu insyaallah enggak masalah. Paham ya? Nah, karena untuk 6 perkara yang ada ribanya itu harus mislan bimislinnya dan biyadin. Apa 6 perkara itu? Bur, syair, garam, kurma. Kurma masuk enggak kurma? At-tamru bitamri, apa? Emas, perak. Paham ya? Perak ya, perak emas. Itu kalau seandainya mau tukar menukar, upayakan mislan bimislin. Emas dengan emas. Ana punya emas 1 gram. 24 karat misalkan. Nah, mau ditukar dengan yang 2 gram misalkan ya. Nah, caranya bagaimana biar syar'i? Dijual dulu emas yang ini, ambil uangnya untuk beli yang 2 gram. Lebih syar'i itu. Karena kalau 1 tukar 2 berarti enggak mislan bimislin. Paham ya? Rupiah, taruhlah rekan rupiah. Mata uang kita ini apa mata uangnya? Usama. Rupiah. Nah, rupiah ini antum tukar 100.000 dengan 105.000 enggak boleh. Harus sama-sama 100.000 100.000. Yang ini baru ataupun enggak baru sama. Kalau sama-sama mata uangnya. Tapi kalau rupiah ditukar dengan dolar. Tahu dolar antum? Pernah lihat? Pernah lihat mata uang dolar? Ya nanti suatu ketika mungkin kalau benar-benar lihat nanti ya. Nah 100 dolar misalkan ditukar 100 rupiah, boleh 100.000 misalkan. Bagaimana ini? Harus sama atau enggak kalau ini? Kalau beda mata uang, itu dipermisalkan emas dengan perak itu enggak masalah. Beda. Memang beda. 100 dolar kalau antum tukar 100.000 enggak mau orangnya. 100 dolar itu senilai 1 juta lebih sedikit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu pun saat itu. Paham ya? Nah, 100 dolar itu kalau gambarnya gambar orang yang rambutnya panjang itu. Paham ya? Itu kalau mau lihat gambarnya yang jelas. Nah, untuk masalah transaksi tukar menukar uang itu tadi harus mislan bimislin kalau 1 mata uang. Tapi kalau beda mata uang senilai 1.000 rial Saudi. Itu kalau antum tukar dengan 1.000 rupiah enggak mau dia. Karena 1.000 rial Saudi itu enggak macam-macam, 3 juta lebih. Paham ya? Ditukar 1.000 rupiah enggak mau. Paham ya? Jadi yang dinilai itu apa yang dinilai kalau seperti itu beda mata uang nilainya. Paham ya? Nilainya berapa? Sekian misalkan seperti itu. Allahul musta'an. Jelas itu perlu diperhatikan baik-baik karena penting sekali ya. Tampil dikit lagi. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau, wal muamalat kama law ta'ammalna muamalat bai'in aw tijaratin aw rahnin aw waqfin aw wala nadri hal hiya halalan am haram fal aslu al hil. Sebagaimana kalau seandainya kita bermuamalah seperti muamalah jual beli, perdagangan, pergadaian, kemudian wakaf, kita enggak tahu ini halal atau haram, kembali ke masalahnya halal. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Berikutnya, wal adat, tradisi. Perhatikan baik-baik, tradisi, adat, na'am barakallahu fikum. Kama law i'tadna fi'l asya'i i'tadaha an-nasu. Seperti halnya kalau kita sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, seperti misalkan kita menyapa, mari Pak, assalamualaikum, silahkan, misal sapa-sapa seperti itu. Nah, contohnya aja ya. Wala na'lamu hal syar'u man'a minha aw la. Kita enggak tahu apakah syariat itu melarang hal tersebut atau tidak. Fal asl al hil. Hukum asalnya adalah halal. Seperti antum misalkan bikin ketupat ketika Idul Fitri. Nah, itu di balik ketupat itu ada ritual-ritual khusus atau keyakinan tertentu atau cuma ada tradisi aja? Ada tradisi ya. Seperti itu apa? Hukum asalnya enggak ada larangan. Cuma nanti kalau ada ritual di balik itu barulah gitu loh. Diyakini bahwa bikin ketupat setiap Idul Fitri itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun misalkan. Nah, itu baru haram. Paham ya? Karena adat yang semula diperbolehkan, kemudian apa? Akhirnya diyakini sesuatu yang haram tadi itu jadi haram itu loh. Paham belum? Misalkan antum bikin ketupat setiap Idul Fitri, itu ada keyakinan tertentu enggak itu, Isop? Enggak ada.
Ya seperti tradisi, enggak masalah. Cuman kalau dia yakini bahasanya bikin ketupat ketika Idul Fitri itu bisa menggugurkan dosa 2 tahun yang akan datang dengan 2 tahun yang telah lalu misalkan, jadi 4 tahun. Paham ya? Baru apa? Barulah haram gitu loh. Mahfuz salah ya. Yang terakhir, fa indana al-an arba'atu asya'. Perhatian baik-baik. Sekarang kita memiliki 4 perkara. Ibadah, muamalat, a'yan, adat. Ibadah ma'ruf, muamalah terhadap barakallahu fikum, kerjasama atau muamalah jual beli atau semisalnya. A'yan, sesuatu yang nampak atau kelihatan seperti hewan, ikan atau yang semisalnya itu. Nah, ada tradisi. Amal ibadat fal aslu fiha al-man'. 1. Adapun ibadah hukum asalnya adalah dilarang atau haram. Pantunnya apa pantunnya? Ibadah haram hukum asalnya? Santai aja. Wa kullu fi'li ta'atin mahdzuru. Ghairal ladzi fi syar'ina al-madhkur. Wa kullu fi'li ta'atin mahdzuru ghairal ladzi fi syar'ina madhkuru. Coba diulangi. Wa kullu fi'li ta'atin Mahdzuru. Wa ghairal ladzi, Enggak usah kayak mau lagi. Ghairal ladzi. Hafal belum? Ghairal ladzi syar'ina. Ghairal ladzi fi syar'ina madhkuru. Mudah sekali kan? Dihafal itu ya. Itu penting sekali karena untuk istidlal walaupun bukan Al-Qur'an Sunnah tapi memang muncul gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum tatabbu' wal istiqra'. Dalilnya adalah tatabbu' wal istiqra'. Mengecek, meneliti ternyata dijumpai seperti itu. Paham seperti itu. Kita lihat di sini. Illa madallad dalil ala annahu masyru', kecuali yang tunjukkan dalil bahwasanya itu disyariatkan. Wa amma salatul baqiyah fal aslu fiha al-hil. Adapun 3 perkara yang sisanya itu yaitu masalah muamalah, masalah a'yan, masalah adat itu hukum asalnya adalah halal. Illa madallad dalil ala annaha muharramatun. Hingga datang dalil yang mengharamkan perkara-perkara tersebut. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.